ibadah kita yang pertama di tahun baru 2023. Kemarin kita sudah melewati 1 tahun 2022. Kita telah menutup tahun yang lama. Mari perjalanan di tahun 2023 kita lebih semangat. Bersama-sama kita mengucapkan selamat tinggal tahun yang lama. Selamat datang tahun baru 2023. Tuhan Yesusnya kepada kita. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra senantiasa ada pada kita semua. Amin. Dalam karya kerajaan Allah. Bagaimana? Sudahkah kita ikut terlibat di dalam karya Allah? Amin. Puji Tuhan. Kalau kemarin kita merayakan hari Natal luar biasa. Semuanya sudah ikut terlibat. Meskipun ada yang terlambat, tidak apa-apa, berarti kan sudah ikut terlibat. Ada yang bisa ikut tur, ada yang membantu untuk mempersiapkan semuanya, ada yang konsumsi, ada yang menggerakkan, ada yang itulah keterlibatan kita semua. Itu kan. Dan terima kasih karena kasih Tuhan, karena penyertaan Tuhan, kami bisa melalui tahun 2022 dengan penuh sukacita. Namun Tuhan, kami pada saat ini memohon pengampunan-Mu karena kami belum bisa berbuat banyak. Kami belum melibatkan diri yang sepenuhnya di dalam karya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami mohon pengampunan-Mu. Kami mohon Tuhan berikan kemampuan agar di tahun 2023 ini kami akan lebih baik lagi. Tuhan, ampuni segala dosa dan kekurangan kami. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami mohon pengampunan-Mu. Ketika Engkau melangkah di padang belantara, amin. Dipersilakan duduk kembali.
Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, tiba saatnya kita membaca, merenungi serta menggeluti firman Tuhan yang terambil dari Matius 2 ayat 13 sampai 23. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kembali kami datang untuk mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Di pagi yang indah ini kami boleh bersama-sama hadir di rumah-Mu ini untuk melakukan ibadah kepada-Mu. Kami telah memuji-Mu ya Tuhan. Kami pun telah menyembah-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda firman-Mu sebagai makanan rohani kami di pagi ini. Bimbing kami ya Tuhan, buka hati setiap kami ya Tuhan, sehingga firman yang kami dengarkan bisa kami terima dengan baik dan bahkan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami secara pribadi dan kehidupan kami di masyarakat, sehingga anak-anak-Mu pun bisa menjadi garam buat saudara-saudara kami yang lain. Bagi saudara kami yaitu Ibu Lili Siswanti yang akan menyampaikan sabda firman-Mu, urapi beliau dengan roh-Mu yang kudus ya Tuhan, sehingga yang disampaikan hanyalah kehendak-Mu saja. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Haleluya, amin. Matius 2 ayat 13 sampai 23, demikian bunyi firman itu. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah. Dia ambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anak-anakku. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. Lalu karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah. Diambillah anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana karena dinasihati dalam mimpi. Pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Amin. Mari kita iringi dengan Kidung Jemaat 56 ayat 1 dan 2. Berbahagialah kita semua yang pada pagi hari ini bisa mengikuti ibadah dan akan mendengarkan firman Tuhan. Selebihnya pulang dari gereja, semoga kita menjadi berkat dan bisa mewujud nyatakan
firman Tuhan. Sebelum kita bersama akan menggumuli firman Tuhan, ada persembahan dari Bapak Pujiono, monggo dipersilakan.
dari kami untuk persembahkan. Sehat deh? Luar biasa. Wah, tahun baru seger-seger. Luar biasa. Sudah diawali oleh Bapak Pujiono. Jadi marilah kita ikut terlibat di dalam karya Tuhan. Nanti kok minggu depan berikutnya boleh. Iya, Pak Anu suaranya merdu. Monggo nanti itu bisa langsung request ke Mbak Silvi. Mbak Silvi dipersiapkan lagunya ini. Nah, inilah keterlibatan kita. Jadi kita bisa mendengarkan ternyata luar biasa ya artis-artis GKJW Pepandan Warga ini. Iya. Jadi nanti kalau Natalan kita tidak perlu yang 2 bulan 1 bulan sebelumnya kita latihan. Nah, wow banyak yang udah hebat-hebat. Yang penting kok nyanyi, Umin, tidak boleh ragu-ragu. Yes, gitu. Iya. Oh, tidak apa-apa. Iya. Oh, gitu. Karena saking semangatnya menyambut 2023 aja. Oke. Oh, iya. Tidak apa-apa, siap. Sip. Iya. Puji Tuhan bahwa pada saat ini Tuhan memberikan kesehatan kepada kita sehingga di awal ibadah pertama, minggu pertama, tanggal pertama, tanggal 1 2023 kita tetap diberikan kesehatan, kita bisa beribadah. Yang boleh saya tanyakan, 365 hari yang lalu, 365 hari yang lalu, 12 bulan, berapa lagi? 52 minggu kita melampaui hari-hari yang lalu. Bagaimana? Ada kesukacitaan yang enak-enak saja? Ada tantangan? Ada hambatan? Tapi tentunya ada pertolongan Tuhan. Ya. Saat ini kami boleh memberikan judul Tuhan yang menuntun kita, Tuhan yang berikan keselamatan pada kita semua. Ini ada suatu cerita, ya, tidak boleh ngantuk. Ya, ini cerita di pedesaan. Dalam pedesaan itu ada, tapi tidak diceritakan ini sudah sepuh, sudah tua apa belum. Yang jelas ini bapak-bapak, karena bapak-bapak ini yang mengangkat, kebanyakan masa pasrah ibu-ibu. Bapak yang mengangkat air untuk kebutuhan sehari-hari. Si bapak ini mengambil air bukan dari yang enak langsung ketek bisa bunyi, tidak. Tempatnya jauh. Di pedesaan tentunya jalan tidak mulus seperti itu. Jalan banyak berkerikil. Itu kalau yang berkerikil. Tapi terkadang juga yang berliku-liku, ya berbelok-belok. Kalau demek pas hujan banget itu ya, aduh, deplok, berat. Nah, untuk mencari ini, si bapak itu dengan semangatnya mengambil air. Tetapi ternyata di saat mau pulang itu dilihatnya, loh, tadi sudah penuh. Nah, kok dibawa pulang ternyata tidak penuh. Tanpa sengaja itu dia lihat, apaan ini yang ternyata ember yang dibawa itu berlubang. Tanpa terasa, tidak tahu kalau wah mau nggak balik ini kebutuhan kita, mau balik rasanya juga bagaimana, malas, sebetulnya malas. Nah, pada saat itu berpapasan dengan temannya. Oh, bro, berarti bro yang merdek muda ya, tidak jadi tua ini. Apa karena saya sering manggil bro, jadi yang saya paling bro, ya. Terus. Nah, pada saat itu ngobrol sama temannya, Mas, kondiai mas,
Aku dina-dina ya seperti ini, mengambil air untuk keperluan. Tapi, aduh, ya kok tiba-tiba kok dari sampai rumah itu loh, airnya itu ternyata tinggal sedikit. Aduh, aku rasanya ya wis lelah, rasanya ya males gitu. Waduh, baru begitu aja kok malas, baru begitu saja kok sudah lelah. Lah kok nggak ada gunanya tenaga yang sudah aku pakai, yang aku gunakan ke sana tadi, yang jauh tidak seimbang. Ternyata yang aku bawa itu tinggal sedikit. Berarti jauh lagi saya harus mengambil lagi. Ternyata si temannya itu menasihati, ojo ngono lah. Kamu kira tidak bermanfaat? Sini tak kasih tahu. Iya, seperti apa? Lihatlah di samping-samping itu, jalanan yang kamu lalui itu, lihat kan. Apa toh? Ya panggah detok, ya panggah jerui, panggah welek, ya aku panggah kesel, panggah capek. Jangan itu yang kamu lihat. Itu kan ada tanaman-tanaman itu. Di musim yang kering, di dalam situasi yang tidak mengenakan, kamu lihat bagaimana tumbuhnya bunga-bunga itu. Dari kecil menjadi besar, itu dari siapa? Dari kamu. Loh, kok bisa? Lah itu air yang kamu bawa tumpah. Akhirnya apa? Menumbuhkan bunga itu menjadi tumbuh, dan tumbuh, akhirnya berbunga. Siapa yang menikmati? Orang banyak. Nah, seperti itu. Nah, disinilah kisah tersebut merefleksikan kepada kita semua bahwa pengalaman hidup itu sangatlah luar biasa bila mana kita akan bisa berbagi dengan yang lainnya. Pengalaman itu tidak yang baik-baik saja. Pengalaman mungkin bro, saya bulilik, sehingga enak. Apa? Saya tinggal nyetir aja, tinggal jalan aja. Habis itu makan, berdiri ya, menikmati. Masa bro? Iyalah. Terus tenang, santai aja berdiri. Kalau seusia kita takut untuk pola makan seperti itu, ya harus cari solusinya, nggak usah takut. Ya seperti itu. Itu kalau pengalamannya baik. Kalau pengalamannya jelek, kalau saya dulu pernah kehilangan mobil, tak bilangin, masa gitu? Jangan beli mobil, jangan merentalkan. Nah, nanti repot, kamu repot, hilang kamu nangis. Kamu kehilangan sesuatu yang besar, kamu anggap besar, kamu susah. Tapi ternyata anak saya, menantu saya melanjutkan. Nah, inilah pengalaman yang baik-baik. Dari situ kita juga akan berikan pengalaman yang kurang menyenangkan ini kepada saudara-saudara kita. Hati-hati. Kalau terjadi, Tuhan mengizinkan. Ada yang sakit, aduh, mendino roh. Kenyataannya hiburannya santai bos. Kita ikut komedi. Wah, kita ikut boyband. Nah, akhirnya sembuh. Akhirnya terkenal kayak Pak Pur. Mau pentas, waduh, boyband tampil. Wah, nggak nyangka. Mana tahu boybandnya? Dikira kan yang masih muda-muda, yang keren meskipun sudah usia. Seperti itulah. Nah, jadi pengalaman kita, marilah kita tetap berbagi baik pengalaman yang kurang menyenangkan maupun pengalaman yang sangat menyenangkan, membuat orang-orang yang lain menjadi semangat. Seperti kemarin saya sendiri ini
kayak kesaksian ya. Saya kemarin itu ada teman saya itu laki-laki, dia itu ditinggalkan oleh anaknya yang berusia 24 tahun. Dia itu saya tidak tahu nakal apa tidak. Yang jelas istrinya itu sudah menikah 3 kali. Nah, menikah 3 kali tapi cerai maksudnya itu. Terus saya gini sama teman saya cewek, biye, ayo tak dia apa enggak? Terus mau li aku li, loh kenapa kok enggak mau? Aku nyawang rupane medeni, bojone li ping 3, terus tangane penuh dengan akik. Memang kamu takut dijampi-jampi, tak bilang gitu. Kamu tuh lo orang baik. Kalau sudah baik, lanjutkan kebaikanmu, saya bilang gitu. Terus, ya ayolah, kasih semangat sama dianya. Jangan dilihat orangnya. Kayak apapun, itu pernah menjadi teman kita loh. Akhirnya kita ngobrol. Begitu ngobrol, ternyata makanya jangan melihat wajahnya. Nah, melihat wajah saya gimana? Tetap tuh tetap cantik, tetap luar biasa. Tua itu pasti, tua itu pasti. Tapi semangatnya yes kan, ya, gitu. Tetap ada dia. Iya. Lah pada saat itu ternyata coba tak tanya Ani. Ternyata di saat ditanya itu jujur banget. Kenapa? Kamu itu loh. Kamu itu dulu itu pendiam. Kamu itu dulu kayaknya baik. Kok ternyata sampai merangkap Sinoya singkat. Nah, loh, ya nggak apa-apa. Terus saya bilang, Rin, kenapa kok kamu tanyanya seperti itu? Aku nggak seneng kayak aku itu, waduh hatiku pasti sakit. Itu kamu. Yang di luar sana ada yang nggak sakit, ya nggak masalah, gitu. Terus akhirnya si dia itu bilang, iya karena saya yang dulu itu seperti mengalami seperti ini, akhirnya ini, yang ini seperti ini, jadi seperti ini. Yang biarlah itu pribadi dia, ini pribadi ini. Tetapi yang saya senang, ternyata habis seperti itu dia merasakan ternyata luar biasa ya kalau aku itu ketemu temanku. Yang sebelumnya itu saya nanti itu minder. Maukah teman-teman saya itu bertemu sama saya, ngobrol sama saya dengan kondisi saya seperti ini? Ternyata bener kan? Ririn aja nggak berani, nggak mau sama saya, takut sama saya. Akhirnya enggak. Jadi marilah kita jangan menilai sesuatu itu hanya dari luarnya. Di luar kemarin umbro, wah enak ini pasti jeruknya, ya umbro ya. Wah mantap ini, seger, pasti rasanya juga luar biasa. Nah ternyata ampun deh, wujudnya bukan main. Tetapi ya tetaplah kita nikmati. Jadi kayak apapun yang tidak menyenangkan, mari tetap kita terima, ya kita tetap menikmati. Dan marilah kita bersama di tahun 2023. Kalau di tahun 2022 kita banyak mengalami kekurangan-kekurangan, mari di tahun 2023 ini kita akan menjadi lebih baik, lebih semangat. Yang dulunya tidak perhatian sama satu dengan yang lain, mari kita kompak. Coba kalau Bapak Ibu kemarin ikut perayaan Natal di Bandaran, di sana-sana, pasti kita akan melihat, oh ternyata gerejaku itu luar biasa juga. Ternyata gerejaku itu juga sama kok, bisa kompak. Di sana kompakannya seperti itu sama. Di sini kekompakannya luar
luar biasa. Seperti itulah. Mari kita hadapi tahun 2023 ini dengan penuh semangat, dengan kebersamaan yang luar biasa. Jangan takut, Tuhan Yesus akan senantiasa menuntun dan membimbing kita, memampukan kita untuk melalui apapun yang kita tidak tahu. Di depan kita ini nanti seperti apa, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus satu-satunya penolong kita. Kalau kemarin kita tidak sempat ikut ibadah penutup tahun, monggo saya persilakan saling berjabat tangan. Mohon kita sama-sama mohon maaf. Tentunya banyak hal yang dari tahun-tahun lalu 2022 terutama kita banyak mengalami atau melakukan kesalahan yang baik itu sengaja maupun tidak, kita menyakiti saudara-saudara kita, ngerasani beli. Nah, saya banyak mengalami kekurangan. Jadi mari kita saling berjabat tangan, saling mohon memaafkan. Mari kita bersama-sama raih masa depan kita dengan kekompakan, dengan sesuatu yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Jabat tangan.
pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali dan Budi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Tanda Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghadiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Penyertaan Tuhan. Kalau kami boleh melewati tahun 2022 yang akan kami pakai buat pembelajaran, buat pengalaman yang terbaik, dan sampai hari ini Tuhan, anugerah yang Tuhan berikan kepada kami terwujud di dalam kesehatan kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah dan melanjutkan masa depan yang penuh pengharapan. Kami yakin akan pertolongan tuntunan dari Tuhan, pimpinan dari Tuhan. Setiap langkah-langkah yang kami hadapi, tentunya Tuhan akan berikan keselamatan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak-anak kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan bimbing, Tuhan tuntun, biarlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak kami menjadi anak yang pintar, bisa melalui, bisa melewati di dalam pembelajaran ini dengan penuh sukacita. Kami yakin karena Tuhan menuntun, anak-anak kami akan meraih kesuksesan. Bagi saudara-saudara dan bagi anak-anak kami yang belum menemukan jodoh Tuhan, Tuhan kirimkan jodoh yang terbaik, yang cocok. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan membiarkannya sendiri. Dan bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini tidak hadir, mungkin ada suatu hal yang kami tidak tahu, Tuhan Engkau yang panggil sendiri. Yang berbeban berat, yang sakit, Tuhan pulihkan seperti Mas Hendro, Tuhan Engkau jamah, Engkau pulihkan sehingga suatu hari nanti bisa bersama-sama kembali dengan kami dan bisa melanjutkan aktivitasnya. Untuk bangsa dan negara kami dari tingkat RT sampai ke tingkat presiden, Tuhan, kami percayakan bahwa Tuhan akan membimbing, Tuhan akan tuntun sehingga apapun yang akan dilakukan semuanya seturut dengan kehendak. Biarlah ya Tuhan, kedamaian, kesejahteraan tetap senantiasa ada dan nyata di dalam rakyat yang dinantikan. Meskipun kondisi pada saat ini melalui dengan tidak ada rasa khawatir dan tidak ada rasa takut karena Tuhan menyertai kami. Tuhan, sebentar kami juga tidak akan tinggal diam di sini saja. Kami akan mundur dari rumah Tuhan. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan bimbing, Tuhan iringi langkah-langkah kami untuk bertemu, berjumpa dengan keluarga kami dengan penuh sukacita dan penuh damai sejahtera. Demikianlah ya Tuhan, doa kami yang kurang sempurna ini hanya kami serahkan di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dibacaan diambil dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7 yang demikian bunyi firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia
dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Pengumpulan kesempatan. Hidup kita yang benar harus mengucap syukur, dalam Kristus tergewar, janganlah tergabung, dalam susah pun senang, dalam segala biar bagai pangeran, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bersyukur dan ucap syukur, hidup kemuliaan. Dengan berdoa, mari kita berdoa. Allah yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapa, terima kasih kami naikkan kehadiran-Mu karena penyertaan-Mu sungguh luar biasa bagi kami. Jika kami boleh sampai di awal tahun 2023, semua ini karena kasih anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, jika kami telah memuji nama Engkau, mendengarkan sabda firman-Mu, biarlah semua itu boleh menjadi kekuatan bagi kami di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, pada kesempatan pagi hari ini, kami juga mengambil sebagian kecil berkat kasih yang Tuhan berikan bagi kami setiap hari. Tuhan, ampuni kami jika kami belum mampu mempersembahkan seperti yang Tuhan inginkan. Tetapi kami yakin, kami percaya persembahan yang kecil ini, jika Tuhan mensucikan, Tuhan memberkati, maka persembahan ini boleh menjadi sarana pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Bapak, kami juga menyerahkan saudara kami yang mengelola persembahan ini. Berilah hikmat di dalam pekerjaannya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami mengaturkan persembahan. Terlibat di dalam karya Tuhan. Mari kita ambil bagian di dalam karya Tuhan ini. Tuhan akan menuntun kita, dan mari melanjutkan kehidupan dengan penuh harapan, dan Tuhan yang akan memampukan untuk kita mengemban panggilannya di tengah dunia ini. Amin. Mari kita Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami jemaat-Mu. Bila kami menikmati hikmat pemurnian-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ingin milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ingin milik-Mu. yang memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan. Kita akan melewati kehidupan yang lalu. Tuhan
yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kita tutup. Pada